Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum lahum bi ihsan ila yaumil. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa barfazal muttaqun. Subhanahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taqillaha haitsu kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khatir nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna bila syi'ta sahla amama." Baik seluruh tamu undangan dan seluruh hamba Allah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini di tempat yang berkah ini, insyaallah Masjid Khadijatul Kubra, dan yang sama-sama kita hormati undangan kita dari tim Satgas Bidang Sosial, Mas Momon dan Bapak Mbak Nela. Selamat datang Mbak Nela, Mas Momon, ada semuanya yang hadir. Kemudian PJ Kepala Desa Kadetinda, dan kami hormati juga Bapak Kaptimas Desa Kadetinda, Babinsa Desa Karya Indah, Dinmas Desa Karya Indah, yang dalam hal ini Bapak-Bapak yang hadir dan juga yang mewakilinya. Kemudian Kepala Dusun 1 Desa Karya Indah, Bapak Khairul Nas. 2 RT 011 Desa Karya Indah, Bapak R. Ilis. 2 RT 014 Desa Karya Indah, Bapak David Sudito. Dan yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Tiara Satnur Iswanto, hadir Satnur. Kemudian sama-sama kita akan bersama-sama tadi ya, Ustaz Thohir yang dari dulu semangatnya tidak berubah. Kemudian adik-adik semuanya merasa nyaman di sini dan bisa mudah menyelesaikan tahfidzul Quran dan semangat di dalam setiap pekerjaannya. Amin. Baik, kemudian Ustaz Firman Abdullah yang insyaAllah kita sama-sama saya itu bisa mengemban Yayasan Mutiara Indah ini. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang mungkin tidak sempat sebutkan namanya, yang semuanya saya yakin yang hadir yang tidak hadir semuanya hamba Allah yang berusaha bersama-sama yang bisa meraih daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan taufiknya sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dimudahkan untuk bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, bersama-sama bertemu berjumpa. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang akan bisa menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada hamba Allah yang dimuliakan itu sebagai qudwatun hasanah, uswatun hasanah, teladan yang sangat-sangat diharapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Semua orang yang beriman kepada Allah mengharapkan bagaimana mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Kita sampaikan salam kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang hadir di antara sekian hamba Allah yang dipantaskan oleh Allah untuk bisa menerima
dan mendapatkan syafaat Allah yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin dan para santriwati dengan semangatnya insyaallah ya. Salam-salam mengemban ya negeri ini ya. Karena Nabi An-Nisa'u imadul bilad. Wanita itu imad, tiangnya negara. Kalau wanitanya ini baik, tidak khairul nisa, khairul bilad, maka negara pun akan baik. Karena tidak ada makhluk di dunia ini, paling cuma beberapa makhluk ya. Semuanya lahir dari rahim wanita. Dari laki-laki tidak ada. Laki-laki lahir dari wanita. Wanita jelas dari wanita. Maka kalau wanitanya baik yang lain. Faidah fasadan nisa dan fasadan bilad. Kalau wanitanya juga rusak. Dan Nabi mengatakan, ya, al-umum madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Idza a'adatta syaiban thayyiban a'rab. Kalau kamu betul-betul pilihkan wanita yang pilihan, nanti akan muncul generasi yang pilih. Insyaallah ya. Seperti ini Pak RT ya, Pak RW, dan kita saksikan sama-sama ada satu perkumpulan ya, hamba Allah, katakan yang hamba Al-Quran. Hamba artinya apa? Pusara, pusat, Quran. Syai'un munazzalun min Allah. Syai'un munazzalun min as-sama. Sesuatu yang turun dari langit Allah. Siapapun dalam hatinya ada Al-Quran, kemudian. Kenapa Rasulullah dimuliakan? Karena ada Al-Quran. Karena malaikat Jibril dimuliakan, pimpinannya malaikat Sayyidul Malaikah, malaikat Jibril, kenapa? Karena beliau membawa Al-Quran. Harus yakinnya ya, bahwa Quran adalah siapapun yang ada dalam hatinya ada Al-Quran memuliakan. Bahkan sampai Nabi mengatakan, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharbi. Sungguhnya siapapun dalam dadanya enggak ada Al-Qur'an seperti baitul kharbi, bait yang rumah yang kosong. Kalau rumah kosong, isinya apa? Kalau ada rumah kosong lah enggak ditempati. Nah, di sini ada tuyul, ada kendir, ada kuntilanak, ada kerbau, ada macam-macam. Ya. Di sini. Insyaallah ya. Dan rumah yang paling indah dan rumah yang di mana ada Al-Qur'an. Nawwiru buyutakum bis-sholati wa qira'atil Qur'an. Hiasi rumah kamu dengan salat dan bacaan Al-Qur'an. Bukan hiasan yang bermacam-macam hiasan. Kita nggak perlu pesimis ya. Ada sekalian para asatidzah ini, walaupun mungkin masih kita berpakaran sayang itu ya, jadi kapan jadinya wallahu a'lam boleh ya. Yang penting dinikmati saja ya. Semoga panasnya kita jadi saksi kebaikan di depan Allah gitu ya. Yang nyaman, masih yang nyaman, ASEAN itu belum tentu juga dia cepat baca Quran, cepat bisa menghafal Quran. Tapi seperti ini semakin panas cepat gitu ya. Nah, harus cepatkan juga. Nah aja Ustaz ya. Mau jadi kapan ini masih Allah kita doa kepada Allah. Memang baik ya Allah, percepat ya Allah. Tapi kalau tidak baik ya Allah, biar seperti ini saja ya Allah. Semangat panas-panasan itu. Nanti masa kalau udah ASEAN, nyaman ini, ya, banyak ngantuknya sampean. Hidup saja gitu. Jelas itu. Dunia itu enak ketika belum didapat. Ya. Kalau dapat, gini aja ternyata itu. Itu seperti ya. Subhanallah. Jadi dunia. Dunia akan ditinggalkan. Yang akan dibawa adalah hati kita. Ya. Iman kita, amal kita. Bapak yang dari pagi sampai petang usahakan banting tulang peras keringat, ya, tulangnya dibanting-banting jadi keringatan ya, kan? Dapat rumah, ya, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli isi rumahnya, gitu ya. Ditinggal semuanya itu nanti ada di bawah. Ya, ba'ul majid salasa katanya. Ya kan nanti mayat ada 3, ya.
Wayarji atisnani akan pulang yang dua. Wayar wahid akan tinggal yang satu. Apa yang tinggal? Hah? Yang ditinggal sama mayit siapa? Amalul, amalnya. Yang kembali siapa? Ada dua yang kembali nih. Yang mengikuti mayat 3 hal ini. Ada 3 makhluk, ada 3 benda yang mengikuti mayit. 2 kembali, 1 tinggal. Yang 2 ahluhu wa maluhu. Ya, keluarganya dan hartanya. Ketika hidup katanya bapaknya, Pak, aku hidup semati, Pak. Punya kan tadi lain ya Pak, hanya bapak pula ya, hanya sayangku kan. Begitu mati, tinggal juga. Memang namanya hidup semati, satu hidup satu mati. Ya. Sebatang pisang, ya. Satu batang, sebuah masjid, berarti satu sehidup semati, satu hidup satu, tidak mungkin mati semua. Begitu. Dan hartanya pun pergi. Ketika hidup punya Pajero, ya. Kalau dinaiki panas Jabal Jero, ya. Tahu enggak? Begitu pulang dibawa Pajeronya. Hah? Enggak juga. Kalau yang paling pulang keras banget itu bapaknya dapat Pajero. Begitu mati anak yang pertama, kata ibunya kan saya kan. Kalau bapaknya dapat Pajero ini yang di Pajero. Nak sekali-kali jangan sama Pajero lah bapak. Apa kata yang besar? Oh, jangan sekali-kali mah. Kalau Pajero dinaiki bapak sekarang ini, aku pergi dari sini mah gitu. Carikan aja mak, 6 bulan yang gratis saja. Bayangkan semua. Itulah. Masih di rumah bapaknya. Itulah dunia. Gitu. Tidak ada. Ya, sebetulnya kalau tidak. Dunia memang tidak boleh dilupakan. Tapi jangan sekali-kali setir. Ya, itu bisa pendukung bagaimana kita bisa lebih semangat untuk bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasilitas boleh, fasilitas perlu di dalam tidak ada itu. Tapi sekarang yang ada seperti kita semua. Kalau semuanya sudah oke semuanya, semua orang tuh bisa. Mau nyaman bisa kan ada fasilitas. Ini persoalannya ini. Fasilitas terbatas bisa nyaman, bisa dapat. Ini yang harganya mahal. Ini makhluk langka. Hamba ulur. Dan yang enggak usah. Tentunya banyak. Subhanallah. Nanti ada adik kita yang terjun nanti Pak, mereka ini bagian di tempat yang lain bisa bergabung meramaikan ngobrol nanti tempat yang mulia ini. Masya Allah. Ya Pak mohon ya. Ada Pak pertama. Pak Ulu pernah mengaji juga. Ada acara perkumpulan Bu Bunelanya di Surah Mi'raj. Jadi baru sekali ini saya hidup. Ada besi di depan kita. Besi runcing-runcing gitu. Lihat Pak Muhammad, itu besi kan. Ini saksi semuanya hadir nanti. Ya. Bumi yang kita tempati, yang kita tinggali sekali lagi menjadi saksi di hadapan Allah. Kebaikankah yang kau lakukan, keburukankah saksi nanti. Yauma idzin tuhadditsu akhbarahum. Bicara nanti itu bumi. Bulan bin bulan, bulan binti bulan, dulu di sini ya Allah. Sampai pegang-pegang saya dulu ya Allah, besi ini ya Allah. Dia penghafal Quran ya Allah. Ada Bung Nela, ada Mas Momon, ada kawan-kawan semuanya. Hadir di sini subhanallah. Ada Pak Kades, ada Pak RT, Pak RT menyaksikan semua. Nanti saling menguatkan. Saksi jangan dikira enggak saksi itu. Ya. Baik, makanya jangan mengurangi semangat, jangan mengurangi nilai. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa taqwakum wa a'malikum. Nah, lihat kalau itu bentuk kamu, mulai kamu sampai kamu. Tapi yang perlu adalah hati kamu dan amal kamu, hati kamu dan iman. Ya. Sampai dia mengatakan hauna, ya. Hauna fil qalb. Sinilah. Dan di sini. Apalagi di sini, ya. Di sini. Baik. Tapi buat diri anda sekalian yang sempat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mari sama-sama
kita renungkan kembali dan satu peristiwa yang sangat agung ya, peristiwa yang sangat besar yang dialami oleh hamba Allah yang dipilih oleh Allah, yaitu Rasulullah SAW, yaitu adanya Isra dan Mi'raj. Isra artinya apa? Perjalanan malam. Mi'raj artinya naik ke langit. Kapan diisrakannya Rasulullah SAW? Banyak ya. Kalau kita cerita masalah hadis Nabi itu banyak ya. Tapi di antara beberapa riwayat yang sangat mendekati kekuatan ya, cikohnya ya, bisa mungkin nanti ada dibuka di dalam Sirah Nabawiyah ya, itu nama kitabnya Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Dr. Safiyur Rahman Barakuri rahimahullah ya, bukan tentang masalah Isra wal Mi'raj. Jadi digambarkan bahwasanya Isra Mi'raj itu dilaksanakan oleh Rasul terjadi adalah pada tahun 12 dari kenabian. Ada yang mengatakan lagi setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ada lagi yang jelas Rasulullah diisrakan itu setelah sepeninggalnya paman dan istri. Ya. Abu Thalib dan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Kenapa Rasulullah diisrakan? Kenapa? Pertanyaannya. Tadi saya menjawab. Kenapa Nabi diisrakan dari Mi'raj? Boleh? Karena dihibur. Kenapa dihibur? Karena sedih, gitu. Kenapa sedih? Karena ketinggalan kekasihnya. Siapa kekasihnya? Khadijatul Kubra. Dan kasih yang kedua, pamannya. Berapa selisih meninggal paman dengan istrinya? Siapa duluan? Pamannya duluan. Berapa lama? Kan gampang santri kita nggak usah punya sekali deh. Berapa lama? 2 sampai 3 bulan. Kita 2 sampai 3 bulan. Yang menjadikan kesedihan Rasulullah SAW ketika menghadapi pamannya ini, ya, mati dalam keadaan tidak bisa kuasa lisannya mengucap kalimat la ilaha illallah. Ini yang kesedihan hadirin. Ya. Ketika menjelang sakaratul maut, ya, Rasul meraih terus. Ya ammi qul la ilaha illallah. Hai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallahi yaumal qiyamah, itu kalimat yang aku akan jadikan hujah argumen di hadapan Allah nanti. Pembela ya Rasul, qul ya paman. Ucapkan sekarang ya paman la ilaha illallah. Ternyata ada pendamping yang lain selain Rasul di waktu itu, yaitu Abul Hakam, Abu Jahal ini. Saudaraku, boleh jangan ikuti agama ponakan kamu itu. Kita punya harga diri di masyarakat ini. Tokoh kita terkenal di sentro Arab nih kita. Kalau kau ikuti agama ponakan kamu nanti, bagaimana kita ini? Bagaimana marwah kita ini? Kira-kira. Tetap Nabi merajukan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah yaumal qiyamah. Ucapkan paman, ini kalimat yang akan diujian nanti ada dalam ujian nanti. Argumentasi pembela kami nanti, Allah pembela engkau ya paman. Ulangi lagi oleh Abul Hakam seperti itu. Takul misla kaula ibn Abi. Jangan berhenti ucapan-ucapan sebagian diucapkan oleh anak saudara. Insyaallah akhirnya akhir Allah ya. Karena Abu Thalib mati mitatan jahil. Abu Thalib mati dalam keadaan jahiliyah. Artinya apa? Mati dalam keadaan tidak bisa akhirnya lisannya melantunkan kalimat la ilaha illallah. Apa Abu Thalib tidak yakin pamannya itu kepada ponakannya itu seorang nabi? Bahkan ketika Rasulullah SAW dari hijrah ke Habasyah di waktu umur 9 tahun, ya, bertemu dengan tokoh Ahlul Kitab di Habasyah. Siapa namanya?
Siapa namanya? Bukhairah, alul kita. Begitu sampai di sana, apa kata Bukhairah? Bukan udah mengamati dari jauh. Ini ada rombongan dari arah Arab Saudi, Makkah ini lain dari yang lain. Ya. Dinaungi oleh mendung. Ini diantaranya ya, beberapa peristiwa-peristiwa ya akan menjelang kematian Abu Thalib. Ya. Diikuti oleh mendung, ya, kafilah dagang tadi di arah Makkah itu begitu sampai di gerbang Makkah, ya, kemudian disambut oleh di antaranya adalah tokoh yang di situ, di antaranya adalah Bukhair. Begitu selesai, dari mana kalian semuanya? Kami dari Makkah. Siapa bersama kalian? Rombongan kami ini. Diamati satu persatu. Siapa ini? Menunjuk kepada Rasulullah. Ketika umur 9 tahunan. Ini anak saya. Kata Abu Thalib. Apa jawaban Waraqah? Jawaban Bukhairah. Bohong kamu. Ya, maksudnya dia. Dusta kamu. Iya betul. Ini anak saudara saya. Dan dalam kitab mereka juga tercantum betul bahwasanya nabi yang terakhir tidak punya bapak, tidak punya ibu. Bahasa kita yatim, piatu. Ketika dia berjalan ada mendung yang menaunginya. Dan di antara dua belikat belakang ini ada benjolan seperti telur puyuh atau telur merpati. Disingkap bajunya betul. Mulai sekarang jaga anak ini baik. Tidak usah lanjutkan perdagangan kalian. Jaga ini baik-baik, kembalilah. Umur Warqah ketika itu sekitar 85 tahun. Umur Bukhairah. Kalau umur saya ke depan masih ada kira-kira, ya, maka kau diikuti agama anak ini. Begitulah yakinnya alul kita. Yakin tidak kira-kira Abu Thalib? Nah, kalau anak saudaranya adalah calon nabi, yakin tidak? Ya. Tapi ternyata hidayah adalah milik Allah. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita tidak pernah Nabi tidak pernah bertemu dengan para sahabat Nabi. Tapi Allah titipkan iman dalam dada kita hari. Mari sama-sama kita rawat, kita terus kuat. Dan sampai iman yang ada hari ini nanti ya rusak gara-gara dimakan oleh masa, oleh waktu. Sampai iman kita rusak gara-gara dunia. Baik, Bapak Ibu hadirin ada sekalian di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dasar daripada ayat yang dibacakan oleh Dina Mutiara Surah Al-Isra ayat 1 tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya apa? Subhanalladzi maha suci Allah. Allah maha suci. Dari mana sucinya Allah? Dari setiap hal yang akan bisa menjadikan Allah itu kotor. Karena sudah tidak mungkin. Meskipun orang kafir tidak mengakui akan kesucian Allah, tetap subhanallah. Bersih dari kesyirikan, ya, kezaliman, hal yang dituduhkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap subhanallah. Ya. Maha suci Allah, Dia yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asra bi abdi lailan pada waktu malam. Dari mana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Apa itu artinya Aqsa? Masjidil Aqsa, masjid yang sangat jauh. Aqsa. Ada orang Jawa di sini? Mana?
atau monyet-monyet atau monyet-monyet, atau malah belum. Jauh sekali. Aqsa. Maka unta Nabi bernama sampai Qaswah. Unta pilihan. Di mana unta Nabi adalah unta pilihan. Ya. Tidak sebanding dengan yang lain, jauh dibanding dengan yang lain, kekuatannya, badannya, kecepatannya. Qaswah. Ya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, di mana kami berkahi di sekeliling Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ya. Dibicarakan Rasulullah ya dari dua tempat tadi. Kemudian apa tujuannya di antaranya tadi? Linuriyahu min ayatina. Ingat ini artinya, linuriyahu agar kami perlihatkan, untuk kami perlihatkan. Min ayatina, dari tanda-tanda kehebatan kami, tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda keagungan kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha Sami, mendengar, lagi maha basir. Ya, surat Al-Isra, ya, surat yang ke-17. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya ya. Cuma 60 menit masalahnya ya. Kali kasih waktu 60 menit semua dibahas itu sampai enggak selesai. Nah, Bapak lihat bagi-bagi ya. Oke. Ketika malam itu terjadi, maka sebelum Nabi diisrakan itu ada satu peristiwa yang kedua, yaitu pembelahan dada Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril membelah dadanya, dilihat oleh Abu Dzar di malam itu. Ya, atap rumahku terbelah, berlubang, mungkin masuklah malaikat Jibril dan belah dada, mengeluarkan isi hatiku, isi perutnya ini dadanya, dan dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril membawa bejana dari emas. Di dalamnya ada hikmah dan ada iman. Ditaburkanlah bejana itu ke dada. Nanti dibuka pusat di dalam satu kitab Dalailun Nubuwah, ditulis oleh Imam Baihaqi. Singkatnya, sampai selesainya ini belum selesai ya, tapi nanti kita rubutkan sedikit. Nah, di pagi itu selesai. Intinya ini setelah selesai tuh malam tadi, prosesnya tadi banyak. Nah, ya sekarang Nabi itu paginya sudah sampai lagi di Makkah. Lagi sedang merenungi terjadi peristiwa Islam yang di luar daripada kemampuan akal manusia. Ya, duduk di samping Ka'bah Nabi menunggu itu. Ya. Lewatlah Firaun, ya. Firaun di zaman itu, zaman Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Muhammad, ngapain kau kayak gitu? Menung-menung aja gitu. Ada masalah? Ini musuh Islam terbesar ya, di waktu itu. Siapa? Abu Jahal atau Abdul Hakam. Ya. Ini Abu. Akhirnya dengan lugunya Rasulullah menyampaikan, begini wahai Abdul Hakam. Semalam saya itu datang malaikat Jibril, ya, dengan membawa burak. Burak itu adalah hewan, ya, lebih besar daripada kuda, lebih kecil daripada keledai. Yang burak itu berwarna putih, bersayap. Ya, kecepatan burak itu, ya, sejauh mata memandang. Mata memandang ke sana sudah sampai di sana kakinya. Dia menjauh-jauh. Dan setelah itu saya dibawa ke Masjidil Aqsa. Di mana? Di Yerusalem, di Palestina. Ya, hari ini kita dengar ceritanya. Ada Gaza. Ya. Dan di situ saya sempat memasuki Masjidil Aqsa. Dan di situ saya jadi imam sholat. Aku jadi imam. Imam para nabi dan para rasul. Setelah itu saya diajak lagi naik ke langit.
Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit yang kedua bertemu dengan dua nabi yang bersaudara, Isa dan Yahya. Digambarkan di situ nabi yang pertama Nabi Adam. Ya, ini menjadi riwayat ya. Nabi Adam sedang duduk. Ya, sementara di kanan kiri ada makhluk, ada sekelompok makhluk. Yang kanan ada makhluknya, ada bangsanya Nabi Adam, dan yang kiri juga ada bangsanya. Kemudian ketika Nabi Adam ini menoleh ke arah kanan, dia tersenyum dan ketawa. Ketika menoleh ke arah kiri, Nabi Adam menangis. Siapa itu ya Rasul? Siapa itu ya Jibril? Kata Nabi kepada mereka Jibril. Itu adalah anak turunnya Nabi Adam. Yang kanan ini adalah kelompok Nabi yang akan alul jannah. Dikatakan dalam satu ayat yang lain, dia adalah ruh para syuhada yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia melihat ke arah kanan dia tersinggung. Namun ketika dia melangkah ke arah kiri, dia adalah selalu anu neraka, makanya dia menangis. Ya. Dan yang lain bahwasanya Nabi ketika itu bertemu dengan makhluk sangat besar. Ketinggian makhluk itu sekitar 60 siku. 60 siku sekitar 27,5 meter di raksasa. Siapa itu? Ya Jibril. Itu adalah bapaknya. Setelah itu ucapkan salam kepada beliau. Ucapan salam, kemudian Nabi Adam menjawab, ahlan wa sahlan, ya bani Saleh, wa nabi Saleh. Selamat datang wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh. Jadi sebelum ketemu Nabi Adam, menutup pintu dulu, Pak. Ketuk pintunya, ada penjaga pintu, ada mereka. Man anta ana Jibril, wa man ma'aka, dan siapa dengan kamu? Muhammad. Al-bu'aitsa ilayya, aku sudah diutus dia ke sana. Nah, sudah. Akhirnya dibuka pintu, ketemu dengan manusia. Jadi siapa ada penjaganya? Apa malaikat itu nggak tahu kalau itu Jibril? Begitulah, ya. Insya Allah ya. Bilang rapat betul kan? Ulama mengatakan langit itu rapat betul, sehingga tidak tahu siapa di balik langit itu. Makanya malaikat penjaga langit siapa tahu? Saya Jibril. Ya, ketemu dengan Nabi Adam di pertama, nanti banyak kejadian. Yang pertama itu aja Nabi Adam ketika melihat Nabi Adam, Nabi dilihatkan dengan dua buah sungai. Ya. Mambaun nahar, jadi pusat nahar, pusat sungai. Dua pusat sungai dilihatkan di situ, yaitu sungai yang pertama sungai Nil. Yang kedua sungai Efrat. Di mana sungai Nil? Di Mesir. Efrat di Turki. Ya. Sungai apa itu Jibril? Itu sungai Nil dan sungai Efrat. Ya. Ada lagi dibiarkan di situ, ada lautan darah. Dan semua orang berbondong-bondong di pinggiran sungai itu. Begitu kamu terhempas dengan air darah tadi itu, mulut-mulut orang itu langsung dihempaskan dengan batu-batu besar mulut mereka dan berdarah. Nah, banyak Jibril sampai seperti itu dahsyatnya siksa Allah. Itu adalah orang-orang pemakan harta ayat ini. Geser lagi, dipindahkan lagi. Ada yang perutnya besar, ngoser-ngoser nggak bisa jalan. Kayak ular itu, perutnya besar. Ditarik ke depan api neraka, kemudian diinjak-injak oleh makhluk sebelum orang yang datang. Kenapa ya Jibril? Siapa mereka ya Jibril? Itu orang pemakan riba. Ini masih langit pertama nih, Pak. Ya, ini masih langit pertama. Kejadian. Siapa yang injak-injak mereka besar-besar orangnya? Itu adalah kaumnya Fir'aun yang didatangkan setiap hari 2 kali, pagi dan petang, untuk menginjak mereka dan mengajar mereka. Pemakan riba. Ada lagi diperlihatkan Rasul di waktu itu. Jadi lagi yang pertama sini ada orang ini duduk, ya, dia memegang 2 makanan, tangan makanan yang lezat, dia mengatakan ada daging yang segar, yang lezat di tangan kanannya, di tangan kirinya daging busuk, tapi dia asik makan daging yang busuk. Siapa itu Jibril? Itu orang yang sudah punya istri yang benar, yang sah, tapi dia masih punya istri yang masih suka jajan sama perempuan yang lain yang tidak sah. Paham? Ini yang halal ini, daging yang halal ini.
Kenapa jadi yang kusuk kau sukai? Itulah. Nanti di sana begitu. Oke ya, banyak ceritanya ya. Ada lagi kemungkinan dengan surga. Jadi kalau kita masalah neraka surga ini memang ya kadang-kadang apa betul ya. Jadi Islami eros bagus sekali ya, adik-adik. Enggak cuma dicerah dengan otak kita, enggak sampai otak kita, tapi dengan hati kita dengan kita. Bayangkan saja, masa dari dulu cerita ada buruk bersayap, kuda bersayap. Waktu itu belum ada gadget, ya. Sekarang aja tuh udah nggak bersayap juga, udah kuda bersayap ada apa? Apalagi itu? Ya. Cerita surga lagi kita dengan surga, Rasulullah SAW. Ada orang yang mau panen gandum, begitu dipanen depan, belum selesai panen depan, belakang sudah tumbuh lagi. Ya. Siapa ya Jibril itu? Mereka bisa seperti itu panen nggak selesai, terus bertumbuh-tumbuh tapi masih juga terus tumbuh lagi. Siapa mereka? Orang yang rajin sedekah. Ada satu pokok di sana buah. Ada di mana enggak? Buahnya itu ya akarnya menjulang ke langit, kemudian buahnya menjuntai ke bawah. Memudahkan orang yang memetiknya. Ya. Mau rasa apa kalian petik, ada di rasa itu. Anda makan yang pertama sama dengan makan yang ke-100 tadi. Paham? Sekarang musim durian. Anda bisa makan 10 durian rasanya sama. Yang pertama enak, yang kedua masih enak, yang ketiga sudah mulai bosan. Ya. Yang keempat sudah mulai out gitu. Iya. Nah, yang kelima belum sampai sudah lari ke belakang, mencret. Udah nggak lagi lah. Itulah dunia. Di akhirat nggak ada seperti itu. Makanya yang pertama sama lezat dengan yang terakhir. Jadi Nabi dibidangkan satu makanan, ya, di situ Malaikat Jibril membawa 2 makanan, 2 gelas, satu berwarna putih yaitu susu, yang kedua khamar. Nabi pilih yang mana? Ambil susu. Ya. Ada suara sungguh dalam mendapatkan hidayah yang Muhammad. Muhammad memiliki fitrah dan umatmu adalah umat yang terbaik. Kalau seandainya kau milik yang tadi yang khamar, hancurlah umat. Karena milik khamar itu. Tapi Masya Allah, ternyata hari ini pun banyak khamar ya. Bagaimana kalau Rasul milik khamar dulu kira-kira? Dan teler semuanya umatnya gitu kan. Alhamdulillah sudah milih susu. Oke, singkat ceritanya. Ini masih ditunggu oleh, ini ceritanya Rasul lagi, ditunggu oleh Abu Jahal yang cerita Rasulullah ya. Rasul lagi mampu-mampu aja, Nabi cerita ya tentang masalah naik ke langit. Naik yang kedua, bertemu dengan Nabi siapa tadi? Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa digambarkan orangnya dia terlalu besar, terlalu kecil. Rambutnya agak sedikit basah, ya berminyak, kayak hampir baru mandi. Keduanya mengucapkan, ya, selamat wahai saudaraku yang soleh, ya, dan Nabi yang soleh. Terus saya nggak banyak komentar. Naik lagi ke langit yang ketiga, sama ketok pintunya. Man anta anak Jibril, waman maka anak Muhammad. Siapa kamu? Kamu Jibril. Saya Jibril. Dengan siapa kamu? Dengan Muhammad. Al-Bu'isa ilaihi, diutus di nama Allah. Sudah. Wala na'am. Sama. Yang ketiga bertemu dengan Nabi siapa? Dibuka pintu, ketemu dengan Nabi. Di yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf terkejut lihat Nabi. Nabi pun terkejut lihat Nabi Yusuf. Ya, jadi sama-sama terkejut. Nabi mengatakan, Masya Allah, Subhanallah, ya. Ya. Telah Allah anugerahi Nabi Yusuf ini, ya, separuh dari ketampanan dunia. Nabi Yusuf pun heran dengan Rasulullah. Makanya ada beberapa ayat riwayat istilah ini. Kira-kira ganteng mana Rasulullah dengan Nabi Yusuf? Kira-kira. Nah, istilah di sini. Ada yang mengatakan Nabi Yusuf ya, karena tergila-gilanya Zulekha, itu kan? Nah, kamu kan gitu sebenarnya. Tapi Nabi Yusuf pun tergila-gila dengan Rasulullah. Heran lihat wajah Nabi Rasulullah. Ya, Masya Allah, sempurna. Baik, sama Nabi Yusuf menyampaikan, Ahlan wa sahlan, ya akhi as-salih wa nabi as-salih.
Selamat datang wahai Nabi yang soleh, Nabi yang soleh. Lanjut, langit yang keberapa? Keempat. Ketok pintu sama penjaganya tadi. Siapa kamu? Saya Jibril. Dengan siapa? Dengan aku dari utus sudah. Disitulah bertemu dengan Nabi. Siapa? Keempat. Siapa ngacung? Nabi siapa? Ibrahim. Allah. Nabi siapa? Nabi Idris. Nabi Idris? Iya, Nabi Idris. Kalau kamu lihat Nabi Idris dan tempatan bilang sama mengucapkan salam Nabi Idris kepada Rasulullah dan mereka Jibril, ya. Kemudian mengucapkan salam dan selamat atas kenabian. Lanjut, langit yang kelima. Bertemu dengan Nabi siapa? Nabi siapa? Ibrahim aja belum, itu belum. Nabi yang keempat bertemu dengan adiknya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi Harun bin Imran. Sama mengucapkan selamat Nabi Harun kepada Rasulullah dan juga mengucapkan ke Nabi. Lanjut, langit berapa? Nabi yang ke-6. Nah, di sini ada ikhtilaf. Di dalam kitab Baqaiul Maktum, ya, langit yang ke-6 ditempati oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kakak beradik ya di dua tingkatan. Ya, Nabi Harun di bawah, Nabi Musa di atasnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dibalik. Ya. Jadi Nabi Ibrahim di langit yang ke-6. Ini ikhtilaf tafsir masalah ini. Dan di langit yang ke-7 sama ya, tadi Nabi Musa digambarkan oleh Rasulullah itu ada seorang manusia di situ yang agak hitam, tinggi, besar, tapi kurus. Ternyata itu Nabi Musa. Jadi kalau ada orang yang agak tinggi, hitam, besar, itu mungkin nasab Nabi Musa. Tapi kuat. Gak bisa dibayangkan tuh Nabi Musa itu, ya, ketika mukul orang itu langsung mati, bu. Ya kan? Apa terjadi kan? Ada sukunya yang berkelahi, akhirnya habis sama Musa, akhirnya ada panjang lebar Musa, soal dikasih kalkulasi ini, ini yang salah. Pukul sekali pukulan Nabi Musa, meninggal. Belum dikejar-kejar kan? Insya Allah. Baik, Nabi Musa pun mengucapkan salam pada Rasulullah, akhirnya lanjut pada sebelum lanjut ini Nabi Musa itu sempat menangis. Mau ditinggalin Nabi ini, ya. Mau lanjutkan ya. Nangis Nabi Musa di dalam Baqaiul Maktum. Kenapa kamu menangis ya Nabi Allah Musa alaihissalam? Aku menangis, ada anak muda itu setelah aku, Nabi setelah aku, yang umatnya lebih banyak daripada umat, dan nanti kan masuk surga duluan daripada aku dan umat. Itu Rasulullah SAW. Ini diantaranya menangis Nabi Musa. Kenapa ada Nabi lagi yang lebih bagus daripada Nabi? Bukan menyesal, bukan. Nabi Musa bukan menyesal. Tapi ini Nabi Musa, Insya Allah ya, berbahagia juga. Ya. Insya Allah makin beruntung bersyukur kepada Allah. Kita adalah umat Rasulullah SAW, umat yang terakhir, umat akhir zaman. Tapi Insya Allah umat yang akan masuk surga yang pertama dibanding umat yang lain. Semoga Allah mudahkan kita cara surganya Allah yang tanpa hisab. Ya, atau hisab yang mudah saja, ya, dengan susah-susah. Amin ya rabbal. Udah kita hisab itu udah tidak bisa kita masuk surga nanti, ya. Maka ketika mungkin ada satu doa Rabbi hasibni hisaban yasir, ya Allah hisab dan hisab yang mudah, ya. Kalau kita mau hisab ini, masya Allah tidak bisa. Ustaz Ramadan ya, kalau Ustaz Ramadan ini baju itu dari mana beli? Berapa harganya, uang dari mana itu? Ya, belum celana dalamnya, belum yang celana panjang itu yang gede gitu. Gimana pesennya? Ya dulu bayarnya kurang berapa itu, ada kurang enggak, ya. Kurang benik satu, beniknya akhirnya terus cari benik yang lain, ya. Kancing baju itu benik namanya. Kurang terus dicari beniknya itu, akhirnya aku benik di kamar ustaz dipasang benik itu. Tidak ngomong sama yang punya benik itu. Hisab lagi beniknya itu tadi.
Ya, sletingnya agak longgar sedikit, ganti sleting yang baru. Ya, beli sleting di toko sleting. Ya, kemudian sletingnya itu agak kendor juga lagi, ganti lagi berapa sleting yang ganti itu. Hisap semuanya itu. Itu baru satu celana itu hisap ya. Ya, paham nggak? Belum tempat tidurnya. Ya, ada kasur di sana, ada urut bantal di sana, ada kasur kapuk randu, ada kasur yang busa sedikit itu ya. Dari mana asal usulnya? Hisap semuanya itu. Bayangkan. Belum kendaraannya. Punya sepeda, belum punya motor dulu, ganti pentil, pentilnya dari mana asal usulnya itu? Pompa pinjam pompa, waktu kurang angin itu, sama tetangga. Karena udah biasa tetangga itu, akhirnya pegang aja pompanya, langsung dipompa aja, nggak apa izin sama yang punya pompa itu, minta angin katanya. Ya. Tapi pinjam pompa sama tetangganya. Ini ada dihisap gitu. Ini baru rodanya itu, pentil-pentilnya dihisap, anginnya yang masuk gitu. Semuanya panjang. Rabbi hasibna hisab yasir. Allah hisablah. Insyaallah. Summa tusaluna yauma idzin. Kita akan dimintai bertanggung apa yang kita lakukan. Apa yang kita betul. Puasanya nikmat yang lebih kepada kita, ini jadi saksi. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan, fasilitas hidup ini, ya kita jadi saksi kepada. Karena Imam Syafi'i mengatakan, ya, man sarrafa ni'amallah bi ghairi ta'atillah faqad kafara. Barang siapa yang menggunakan nikmat Allah, entah sarafkan bukan taat kepada Allah, faqad kafara ni'amah, sungguh dia telah jadi orang yang kafir nikmat, kufur nikmat. Kesehatan nikmat bukan? Kalau kesehatan itu digunakan untuk bisa neror orang lain, dosa enggak? Menakut itu orang lain, dosa enggak? Dosa. Misalnya lebih kepada kita, kekuatan yang ada itu bagaimana bisa mengebidakan orang lain, membantu orang lain. Semua orang itu wajib sedekah kata Nabi. Kalau nggak mampu gimana ya Rasul? Ya. Fayu'inu dal hajatil malbuf, bantu orang yang punya hajat. Dan bisa dengan apa dengan yang punya hajat. Tidak mampu juga ya Rasul. Gimana ya Rasul? Fayakufu anil syarri fa innahu lahu shadaqah. Tahanlah dirimu daripada keburukan, kejahatan. Itu sudah bagimu. Insyaallah ya, tidak ada istilah sudah dengan harta benda saja. Apa yang kita miliki ini bisa kita infakkan, bisa kita dermakan kepada yang membutuhkan. Baik, lanjut ya. Kami apa tadi? Lagi yang berapa tadi? Yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Ya, kalau tafsir Ibnu Katsir mengatakan pada langit yang keenam bertemu Nabi Ibrahim. Ya, ini sedikit di sini istilahnya. Saja. Ketika yang terakhir bertemu dengan ada orang tua di langit yang terakhir, yang ketujuh, yang sudah tua, dan wajahnya jadi wajah Rasulullah SAW. Siapa itu ya Jibril? Itu adalah kakeknya, bapaknya, itu Ibrahim alaihissalam. Cerita panjang lebar Rasul seperti itu, ya. Akhirnya anggap selesai ya, anggap selesai nih. Tadi Nabi di mana ceritanya? Waktu jalan di mana tadi? Di depan mana? Di depan Ka'bah, di Masjidil Haram. Oh, udah balik Isra Mi'raj tadi Bu, ya. Peganglah tangan Nabi sama Abu Jahal. Muhammad sudah. Kira-kira cerita kamu ini mau kau ceritakan sama orang-orang banyak? Ya, saya ceritakan. Bisa sekarang? Bisa. Gandeng Rasulullah menuju ke bukit yang namanya Bukit Kubais, ya, atau Jabal Kubais. Ya. Sambil teriak Abu Jahal, "Woi bangsa Quraisy, bangsa Makkah, ayo kita kumpul ke Jabal Kubais. Ini Muhammad mau cerita." Dalam hati dia, hancurlah Muhammad. Ini udah saatnya hancur ini. Ini udah mulai ngarang-ngarang, udah nampak gilanya. Gitu. Selesai nih udah kamu Muhammad. Gila. Ya hati Abu Jahal. Coba bayangkan, mengumpulkan orang, kan orang pun juga terheran juga. Ini tidak seperti biasa nih, aneh dari yang lain Pak. Ya,
Tidak pernah ada tokoh kafir dan tokoh Islam di waktu itu berkumpul bersama dan menuju tempat yang sama. Ya. Abu Jahal adalah memang tokoh Quraisy, tokoh kafir. Rasulullah adalah tokoh muslim di waktu itu, sudah beriman kepada itu. Coba bayangkan, seandainya Abu Jahal itu adalah orang yang baik, ya, masya Allah, betapa banyak pahalanya, ya, untuk bisa mengumpulkan orang-orang dan mendengarkan cerita Rasulullah tentang masalah Isra dan Mi'raj. Ambil teriak di jalan itu menuju Gunung Ubais. Ya. Ini Muhammad mau cerita Isra Mi'raj, baru naik ke langit semalam ke Masjidil Aqsa katanya. Kami cerita, Muhammad, saya punya kuda tercepat Muhammad. Sambil cerita nih, itu ke Masjidil Aqsa itu 1 bulan perjalanan. Kuda tercepat. Kamu bilang tadi berapa? Bolak-balik sudah. Jadi kalau saya itu bolak-balik 2 bulan. Nanti kita ya, cerita nanti ya. Nanti saya cerita. Jadi orang sudah mulai berbondong-bondong gitu ya. Di jalan sudah mulai dengarkan. Dah sampai di Bukit Ubais, dah cerita Muhammad. Ceritalah kau cerita nama. Ceritalah sebagai cerita tadi. Ya. Saya diisrokan, ya, bertemu dengan malaikat Jibril membawa buruk, ya, buruk itu adalah kuda berwarna putih bersayap, ya, kecepatan buruk adalah sebatas, apa tadi? Ya, sejauh mata memandang. Begitu mata kita ke depan sudah sampai sana. Kalau sampai mengatakan dan riwayat lain adalah buruk itu 1 kali pasang kaki sampai ke tujuan. Kita ketemu dengan Nabi yang pertama di Adam, di langit yang pertama, yang kedua dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Nabi yang ketiga, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, keempat dengan Idris, kelima Harun, keenam Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Boleh. Yang ketujuh, sahabat kita surga dan neraka. Ya, ini yang kita ceritanya tadi. Mulai cerita Nabi di Jabal Qubais itu, orang yang beriman tadi pun sudah mulai ragu-ragu. Yang tidak beriman tambah tidak beriman. Memang sudah marah di Muhammad. Ceritanya kayak gini, ceritanya ngawur gitu ya. Belum puas, Abu Jahal belum puas. Paham ya? Akhirnya sambil ketawa-tawa Abu Jahal, adalah habislah Muhammad. Masih kurang puas Abu Jahal tadi, maka sambil turun dari Jabal Qubais, ya, ada kelompok orang yang tokoh-tokoh di situ. Akhirnya sambil ngobrol lagi, ini kita belum selesai tugas kita ini. Apalagi Abu Lahab kata yang lain, kita masih perlu meyakinkan satu orang yang jadikan satu tokoh di anak ini. Ini kuncinya, person. Siapa mereka? Siapa dia? Abu Bakar. Oh boleh, kata mereka ini. Kita datangnya Abu Bakar sekarang. Di mana dia? Di kebun kurma. Di mana kebunnya? Di dekat kota. Pertama dia di kota Yathrib. Akhirnya mereka datang, sebagian tokoh-tokoh itu datang ke Yathrib, ya, di kebun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Ya, siapa? Abu Jahal dan yang lainnya. Di mana Rasulullah? Masih Rasul di Bukit Qubais. Ditinggallah Abu Jahal. Sudah selesai cerita, udah mampuslah Muhammad. Ya. Akhirnya terus ketemu Abu Bakar. Dari awal sudah teriak-teriak, Abu Bakar, Abu Bakar. Keluar Abu Bakar. Dari itu di dalam, ya. Apa ini Abu Bakar? Tidak pernah seperti ini. Ya. Orang datang banyak tokoh kesini ke kebun saya ngapain? Tidak pernah seperti itu. Orangnya mau melaporkan bahwasanya kejadian yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dari mulai cerita pribadi tadi Pak Bu sampai dengan di Bukit Qubais dikuatkan tadi. Ternyata ceritanya benar juga seperti itu, runtuh betul Rasulullah. Akhirnya kita melakukan. Abu Bakar begini, kawanmu ini ya sudah mulai tidak jelas. Ya. Muhammad katanya baru Isra baru Mi'raj. Baru pulang dari Masjidil Aqsa sekaligus naik ke langit. Cerita runtuh. Nanti kita mau Jibril lagi. Sampai naik, ya. Sebelum naik ini di sana bertemu dengan para nabi, para rasul. Ya, imami katanya di sana. Berapa nabi di sana imami oleh Rasul?
120.000. Jadi ini memang sudah, ya, sudah memang Allah dengan kuasa Allah datangkan ya ruh ya para nabi para rasul telah meninggal dunia, disolat bersama Nabi di situ. Di sini sebenarnya kemuliaan daripada Masjidil Aqsa yang semua para nabi para rasul yang Allah utus ya bisa mendatangi Masjidil Aqsa dan sholat bersama. Sholat apa di situ? Allah akan sholat. Ya. Jadi diceritakan dalam Sahih Bukhari tentang sholat apa dan berapa rakaat. Intinya Nabi mengimami para nabi dan para rasul. Ya. Makanya di Nabi dikatakan imamun nabi wa imamur rasul. Imamnya para nabi. Minta untuk kepada Abu Bakar. Siapa yang cerita? Abu Jahal. Ini belum masalah surga neraka. Abu Bakar katanya, siapa kita seperti itu siapa? Muhammad katanya, teman kamu itu. Ya. Kalau itu cerita Muhammad, ya, saya percaya. Nah, tidak ada bedanya. Ketika malaikat Jibril datang dari langit turun ke Rasulullah menyampaikan wahyunya, itu enggak. Itu saya tidak percaya. Begini aja Abu Jahal. Kalau seandainya di depan mata saya ini ada tembok yang berwarna putih. Nah, ini kata Abu Jahal. Ini luar biasa ya. Dengan izin Allah, dengan hikmah Allah, dikuatkan betul ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begini Abu Jahal. Kalau saat di depan saya ada tembok yang putih, datanglah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ngomong sama saya, Abu Bakar, ini temboknya hitam, ya, paham? Ini tembok putih betul ini, semua orang makan putih. Kalau Muhammad, ini temboknya hitam, maka akan aku, ya, balikan mataku ini, untuk dustai mataku ini, untuk mengatakan ini tembok hitam. Enggak. Paham nggak? Kira-kira bisa dikoyang nggak kira-kira iman seperti ini, Bu? Paham? Makanya Abu Bakar As-Siddiq. Artinya, emang percaya. Jadi nggak ada kompromi lagi. Kalau itu adalah ucapan Allah dan Rasulnya, nggak akan ada kompromi lagi. Sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yahkuma bainahum qalu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surat An-Nur ayat 51. Tidak lain ucapan orang beriman itu ketika diajak untuk bisa mengikuti Allah dan Rasulnya dan menentukan ketentuan selain Allah dan Rasulnya, ucapan beriman adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Mereka itulah orang yang Masya Allah. Jadi sudah fokuslah sudah, ya. Jadi hujah Abu Bakar ini sudah mematahkan semua, ya, hujah-hujah yang disampaikan oleh Abu Jahal dan juga bala-balanya ketika yang rombongan tadi ke kebun. Selesai sudah. Balik Abu Bakar bertanya, sekarang di mana Muhammad? Ada di Bukit Gubes. Ayo saya kenal, kita sama. Mana sebenarnya? Rombongan dari sana masih belum puas kan? Sama, Abu Bakar pun dari kejauhan, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, semua orang itu udah, ini ada tokoh lagi datang ini kan ya. Jadi Abu Bakar memang dengar cerita Isra dan Mi'raj yang pertama itu dari Abu Jahal. Begitu datang, ya sini, ambil kucing. Ya. Begitu datang, akhirnya, ya Muhammad, ya Rasulullah, tadi telah datang kepada aku Abu Jahal dan rombongannya ini cerita, katanya kamu baru Isra baru Mi'raj. Ya, dari ceritanya, ulang lagi ya, biar cepat waktunya nih. Terakhir Rasul mengatakan, 10 menit lagi. Itu belum selesai nih ya. Ini belum intinya ya, ini baru mukadimah. Betul Pak. Betul ya Muhammad. Ya. Cerita itu betul ya Muhammad. Ya Rasulullah. Betul ya Abu Bakar. Ya. Apa jawabannya? Betul ya Abu Bakar.
Ya Muhammad, kata Abu Bakar, engkau pasti benar. Nah, itu ya. Oh, ini yang menyulut semuanya. Bayangkan coba. Engkau pasti benar. Barulah Bapak Ibu hadirin, di mana apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, ini yang mengobati ya imannya kaum muslimin di waktunya sudah mulai ragu-ragu. Terus juga ya Muhammad tak mungkin dusta itu. Ya, mungkin dusta. Ya. Yang mulai tidak beriman mulai juga dusta. Oke. Paham ya? Ada satu lagi dialog nih. Ya Rasulullah. Ya, kata Abu Bakar. Kira-kira untuk bisa mengembalikan keimanan saudara kita yang lain. Bisa kira-kira ya Rasulullah, engkau ceritakan tentang bagaimana keadaan Masjidil Aqsa. Boleh? Ya. Boleh. Baik, akan kumpulkan nanti kawan-kawan orang-orang semuanya bangsa Quraisy ini untuk bisa mendengarkan apa yang kau ceritakan tentang Masjid Aqsa. Baik, setelah kumpul mereka semuanya, bangsa Quraisy, bangsa Arab ini kumpul sekarang ini. Mari di buku sini, ya. Ada yang berikutnya. Sekarang kalian semuanya wahai tokoh-tokoh Quraisy, kalian semuanya paham semuanya. Kalian juga tahu betul bahwa Nabi Muhammad alaihissalam tidak pernah melihat Masjidil Aqsa. Belum pernah ke Palestina. Ya. Sementara kalian semuanya tokoh-tokoh ini sudah banyak bolak-balik ke Palestina. Sebagaimana juga Abu Jahal. Mereka orang-orang kaya, orang punya duit. Jadi perdagangannya memang luar biasa. Biasa itu ya. Pergi ke Palestina itu biasa. Ya, orang kan baru pergi ke Malaka, pergi ke Jakarta itu biasa. Ya. Maka ada beberapa permintaan dari kami. Ya, kata Abu Bakar. Apa ya permintaan dari Abu Bakar? Muhammad mau cerita tentang masalah Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa. Tolong dengarkan baik-baik. Kalau nanti apa yang Nabi, apa yang Rasul, apa yang Muhammad sampaikan ini pas dengan apa yang pernah kalian lihat, kalian wajib percaya. Tapi kalau ada satu saja cerita Muhammad nanti nggak pas dengan apa yang kalian lihat, silakan kalian boleh tidak percaya. Bisa kalian dustai Muhammad. Paham ya? Yang terakhir, ya, mengunci kalimat yang disampaikan oleh Abu Bakar. Siap, setuju? Siap, katanya. Jadi nanti kalau ada ucapan Muhammad tidak sesuai dengan apa yang lihat, silakan dustai. Tapi kalau memang pas dengan apa yang diceritakan, silakan kalian membenarkannya dan beriman kalau bisa. Membenarkan minimal. Ya. Ini tokoh-tokoh semuanya. Jadi akhirnya cerita Rasulullah SAW mendapatkan satu kemuliaan dari Allah, wahyu dari Allah. Terbuka di depan Nabi itu, ya, kayak kita tuh bukan laptop makmum ya, apa itu layar besar itu ya, diperlihatkan tentang Masjidil Aqsa sampai dengan gangnya, jalannya, ada ruko di sini, ada warung di sini, ada kedai, ada bakul ya. Ya, semuanya terlihat semuanya. Sampai Nabi diperlihatkan tentang berapa tiangnya, menyebutkan berapa tiangnya. Setiap Nabi cerita masalah di sini ada tiang yang seperti ini bentuknya. Ada tiang sekian di belakangnya, depannya begini. Semua orang mengatakan artinya benar Muhammad. Benar Muhammad. Ya, betul. Mereka juga yakin betul mereka Muhammad belum pernah ke Masjidil Aqsa. Ini kok tiba-tiba tahu gitu ya. Paham ya? Oke. Sedikit lagi. Setelah mereka sudah mulai mengembalikan keimanan mereka yang ragu-ragu tadi jadi iman lagi, kuat lagi. Akhirnya Rasulullah menyampaikan ya, informasi terakhir. Ya bangsa Quraisy, ya, wahai saudaraku kaum Quraisy dan bangsa Arab. Ada satu hal yang perlu aku sampaikan kepada kalian. Ini spektakuler ini. Kalau hari ini kamu tidak beriman kepada ceritaku, kamu pun tidak akan beriman selama. Tapi kalau hari ini kamu beriman kepadaku, insya Allah kamu akan beriman juga kepada. Apa itu Muhammad ceritanya? Ketika aku pulang, ini cerita ini, dari Masjidil Aqsa ke Makkah, ini pulangnya nih, dengan naik burung bersama malaikat Jibril alaihissalam.
Maka di tengah perjalananku ini, sekali lagi, aku bertemu dengan rombongan, dengan kabilah dagang. Ya, ada unta di depan, di atas burakku ini ada 3 unta. Disertai dengan belasan rombongan unta yang lain. Di atas unta ini ada Bulan bin Bulan. Yang kedua ada Bulan bin Bulan. Kemudian rombongan ini disebutkan, ini naikin Bulan bin Bulan. Dan ada kejadian di situ, bahwasanya mereka itu di rombongan itu kehilangan 1 unta. Mencari-cari nggak ketemu-ketemu. Akhirnya saya menyampaikan, wahai bangsa Quraisy, wahai bangsa Makkah, wahai kabilah dagang Makkah, unta kamu ada di lembah Bulan bin Bulan ini. Segera cari ke sana, jemput di sana, ada di sana unta kamu yang hilang. Paham ya? Dengar tuh. Akhirnya Dari mengatakan, dan besok 2 hari yang akan datang, kabilah rombongan itu akan sampai di Makkah. Ini ceritanya kan? Mereka penasaran betul. Begitu 2 hari menjelang, semua keluar warga Makkah ini. Yang laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya keluar ingin membuktikan ucapan Rasulullah SAW nanti akan datang di bab namanya Babus Syaibah. Apa? Babus Syaibah, pintu Syaibah. Ya. Jadi Mekah itu kan ada beberapa pintu ya, dari arah kanan, dari arah selatan, arah utara, arah timur ini kan. Makanya termasuk kita ketika ngambil mikot berbeda-beda. Ya. Kalau bangsa Indonesia ini adalah mikotnya di Bir Ismail, Bir Ali. Ya. Kalau bangsa Arab di sana ya itu di Masjid Aisyah sekarang. Ya. Jadi dekat. Baik ya. Kemudian mereka penasaran betul, semuanya keluar dari rumahnya untuk bisa menanti rombongan itu. Betul, ternyata 2 hari berikutnya tadi itu, saya cerita tadi, menjelang zuhur datanglah kabilah tadi rombongan. Datanglah mereka semuanya. Oh, ada cerita tadi satu. Bagaimana di depan unta yang pertama tadi, yang ketiga tadi, unta yang pertama itu untanya berwarna putih dan ada kain yang merah di leher unta. Kainnya merah, ya. Begitu sampailah rombongan itu, akhirnya disambutlah oleh tokoh-tokoh yang berkumpul di situ yang tidak pernah seperti ini keadaannya ya. Tanyalah di antara tokoh itu, ada yang mengatakan Abu Jahal bertanya, dari mana kalian? Saya dari Palestina. Kemudian ada kejadian di antara kalian di perjalanan? Ada. Apa kejadiannya? Bahwa ada di antara kami untanya hilang. Nah, ada di antara kami untanya hilang. Terus apa yang kalian lakukan? Ada suara, tidak tahu dari mana asal usulnya suara itu. Apa suara itu? Bangsa Quraisy, unta kamu di lembah ini, di lembah Bulan bin Bulan. Cari di sana, dapatkan di sana. Ya. Itu saya ikuti suara itu. Ya. Akhirnya ada tokoh rombongan tadi kabilah itu yang bertanya, dari mana bocoran ini datang? Ini belum ada WhatsApp, ya, IG belum ada. Dari mana kalian datang? Dari tahu semuanya tentang berita saya ini, berita kami ini. Dari Muhammad. Dari mana ceritanya? Dari Muhammad SAW. Begitulah hadirin rahimahullah. Ya. Satu cerita ini yang Masya Allah abadikan. Di dalam Dalailun An-Nubuwah juga ada. Ya, di dalam Sahih Bukhari juga. Maka ini masuk hal yang iman itu harganya mahal dan tidak bisa dibeli dengan. Maka mari sama-sama kita bisa menjaga iman kita dari Allah. Islam itu adalah peristiwa sangat besar tanggung. Ya. Sholat adalah 5 waktu. Ya, kejadian belum selesai belum ketemu dengan kenapa jadi 5 sekarang? Kemudian belum sampai ini sudah selesai 10 menit ini. Pak Tohir, gimana Pak Tohir? Ayo Pak Tohir, enggak ya? Jadi nanti bolak-balik Rasulullah kasih diantaranya mewajibkan sholat yang 50 kali, kemudian turun ketemu dengan apa? Nabi Musa. Makanya ada yang mengatakan Nabi Musa di langitnya 7 karena bolak-baliknya tadi gampang. Tapi kalau langit yang 6 melewati Nabi Ibrahim karena di langit 7, ya, maka dia mengatakan dalam tadi dikasih di langit yang 7 ada Nabi Musa. Bolak-balik langit ini masalahnya dia. Ketemu dengan Nabi Musa, berapa apa yang payungkan kepadamu? Dia mintakan kepadamu, wahai Muhammad.
Ya, ajaba alaina khamsina salatan. Allah wajib kepadaku salat 50. Diam Nabi Musa. Diamnya apa gimana? Tidak mungkin kuat itu bangsa kamu, kuat kamu. Usul lagi kepada Allah itu. Dikurangi dispensasi. Ya, minta dipotong aja. Ya, dikurangi. Nabi Muhammad lihat Jibril. Nengok Jibril. Masih kode gitu ya. Masih isyarat. Bagaimana sih itu? Iya, enggak apa-apa. Ikuti saja. Ya. Naik lagi lah. Ayo usul kepada Allah, ya Allah, ya. Umat itu terlalu berat ya Allah untuk bisa mendapatkan sholat 50 kali. Kurangi tolong ya Allah. Khafif ala ummati ya Rabbi. Dikurangi ya Allah. Dikurangi lah. Bolak-balik ada yang mengatakan 9 kali bolak-balik kali 5. Ada yang mengatakan 10 yang pertama, kemudian selisiknya ya, yang bolak-balik tadi 7 kali. Jadi 8 kali. Sudah 5 saja. Ayo tahu kan Nabi Musa. Ya Muhammad. Inna ummataka laysa ka ummati. Umatku tidak seperti umatku kan. Ummatuka ya ad'afu du'fan min ummati. Umat kamu lebih lemah daripada umat. Du'fan ajsadan ya, dari jasadnya juga lemah-lemah. Wa quluban, dan juga hatinya juga lemah, sikit-sikit sedih, sikit-sikit nangis. Itu umatmu. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Wa quwwatan, kekuatannya juga tidak sebagaimana kekuatan umat. Ya. Insyaallah. Mungkin tambah ya. Ya. Wa nu'asan, dan juga mungkin mengatukan. Sikit-sikit mampu, sedikit mampu. Lemah kan lemah. Ada apa? Ini mbak-mbak ini belum pernah sholat Jumat ya. Ada seperti ini. Jadi kalau di sana, di depan baru sana, dekat rumah saya itu, kalau khotib sudah mau khotbah, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ya. Langsung mulai itu siap, langsung geblek gitu ya kepalanya. Enggak tahu tuh, tersikir betul itu ya. Ini makanya iman enggak tingkat-tingkat itu ya. Padahal orang muslim itu kan tiap minggu kan di-upgrade imannya. Takwanya ditingkatkan, iman ditingkatkan. Tapi yang namanya meningkat, Jumat itu ngantuk, tahu-tahu kan? Aqimus sholat. Selesai. Nanti tanya sama ibunya di rumah, nanti kalau punya suami, kalau Jumatan tanya ya. Ya. Suami kamu ditanya kalau Jumatan. Bang, tadi apa Jumatannya itu bang? Duduknya apa bang? Bagi-bagilah bang. Biasa aja Jumatan kayak gitu aja juga. Pada dia tidur, ngantuk. Itu aja. Jadi yang Musa sudah tahu betul, umat kamu itu lemah. Kurangi ya Rasulullah, kurangi ya Muhammad. Minta diskon lagi. Umatku tidak kuat. Saya tetap berusaha bagaimana Bani Israel lebih daripada apa yang kau wajibkan sekarang ini. Udah 5 bayangkan bu. Ya. Akhirnya Masya Allah bu ya. Datanglah satu suara ya, dari ya, dekat juga ya. Karena ini masih di langit yang Wasitul Muntahar ya. Ya Muhammad, inilah yang aku wajibkan kepada umat. Maka berilah ya. Maka cukup. Dan aku itu dengan apa yang aku bisa. Barulah tertutup itu. Artinya kalau mengatakan bahwasanya 5 kali waktu yang aku wajib pada umat sama diri dengan 50 yang dulu aku wajib pada umat sebelumnya. Begitulah dirinya. Wa'alaikumsalam ya, bahwasanya kita sekarang ya dimuliakan oleh Allah peristiwa ini. Sholat yang 5 kali subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu sama dengan sholatnya orang dahulu 50 waktu. Cuma 50 waktu kira-kira kalau kita sehari semalam 24 jam bu. Ya. Berarti berapa kali kita sholat? Berapa menit sekali? 24 bagi 50. Setengah jam kurang lah ya kira-kira ya. Sholat lagi. Yang mana mau tahfidz Quran? Sholat lagi, belum sholat lagi, baru sedikit ayat belum selesai, udah sholat lagi, belum makannya, belum minumnya, belum cuci piringnya, belum pakaiannya, belum cuci lagi, malas, belum mandi lagi katanya. Gimana kira-kira coba? 50 kali sehari semalam. Insya Allah, alhamdulillah 5 kali.
Jadi ini sebetulnya ini Pak. Bahwasanya sholat adalah satu kewajiban kita yang menjadikan pokok tugas sholat kita. Ya. Inna awwala ma yuhasabil abdi yawmal qiyamah as-shalah. Pertama kali amal yang dihisab oleh Allah bagi orang adalah sholat. Fa idza saluhat saluha sa'iru amal kulli. Kalau sholatnya baik, baik yang lain. Kalau sholatnya buruk, buruk pula yang lain. Ya, maka sholat yang sekali diurut-urut. Termasuk di antara ya, adab kubur adalah karena orang itu banyak menunda-nunda waktu sholat. Sekarang dibalik, kalau hari ini sekarang saya nanti sholat kapan nanti, ya kalau umur saya masih nanti terjadi. Kalau nggak sampai nanti umur saya, habislah kita riwayat. Ya, maka nanti kita ditanya oleh seorang sahabat, ayul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah. Amal apa yang sangat dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Apa artinya? Apa jawabannya? As-sholatu ala waktiha. Sholat ya Allah. Apalagi seorang wanita ini, kaum Hawa ini ada tamu yang tiap bulan datang. Ya, udah datang semuanya tamunya. Udah pernah datang tamu semua. Bu, calon ibu nih, sudah? Ada yang belum? Semuanya udah. Ini ibu di sana, kalau tidak sholat senang ibu. Ya. Sekarang jam 12 lebih, ya berapa sekarang? 30 menit datang lagi masuk dulu. Kemudian ibu yang ngomong ini lagi masak di dapur. Ya. Kemudian selesai masak sekaligus dicicipin makan sekalian. Ya, maka selesai masak, kemudian makan, kemudian jam 12 kurang seperempat tuh. Ya. Sekalian lah gak ngerepotin nanti cuci piring sekalian, cuci piring lah gak kurang 10 menit jam 1-nya. Jam 1 kurang 5 menit datanglah tamunya. Sholat duhur enggak kira-kira? Sholat duhur enggak? Paham enggak cerita saya? Jam 12 kurang 5 menit datang haid. Sementara waktu duhur jam 12:30 menit. Karena lagi sibuk di dapur, ya, masak tadi sampai makan lagi cuci piring, selesailah jam 1 kurang 5 menit. Jam 1 kurang 10 menit, Bu. Jam 1 kurang 5 menit datanglah bulan. Datang haid, datang menstruasi. Sholat duhur enggak? Sholat duhur enggak? Apa salahnya? Apa salahnya datang dulu? Datang tamu. Itu. Dan senang bapaknya pulang istirahat kerja. Enggak sholat kau? Iya Pak. Iya enggak sholat Pak. Ketawa-ketawa dia. Senang dia. Ini ibu di sana Bu ya, di sana depan baru. Padahal dia meninggalkan waktu sholat duhur. Bayangkan kalau dia tadi berwudu jam 12 lebih. Nah, 23 menit atau 25 menit siap dengan sajadahnya, masuk duhur. Tidak kena bis. Karena diundur waktunya tadi. Ini biasanya ibu-ibu mau haid, mau lepas sholat. Kamu di pondok sekarang. Nanti pulang di rumah liburan nih, belum tentu jaminan juga. Lama ada mainan nih, jin Android. Lama juga, sama juga dengan Nabi pondok kan. Alhamdulillah. Semoga santri kita di mampu Al-Quran dan seperti santri kita yang dilakukan. Lihatin betul hari ini orang tua itu menghadapi ya kebiasaan anak yang sangat susah nih. Makanya saya tukang rukyah ini ya, saya buka rukyah di Pekanbaru. Ya, ibu datang bawa anaknya di rukyah nih Pak Ustaz, anak saya pakai setan Pak Ustaz. Anak siapa nih Bu? Anak saya Pak Ustaz. Dia setan Pak Ustaz. Gimana ya setannya? Pagi-pagi dikeplak kepalaku Pak Ustaz. Minta pulsa Pak Ustaz. Apa pulsa itu? Enggak tahu pulsa Pak Ustaz. Orang kampung. Yang maksudnya paket. Ya, Masya Allah. Bu, kalau saya ngerukyah orang kena gangguan jin, berusaha kalau nggak sampai 5 menit Bu. Kalau jin Android ini Bu, susah juga. Di rumah dikasih makan lagi juga. Ya, kasih pulsa lagi. Bu selesaikan pulsanya. Paham? Apa tadi ya kalau buka HP baca ta'am banyak jin di situ. Ya, betul. Tidak percaya? Berantakan rumah tangga ini gara-gara anak dan ibunya nggak teguran gara-gara suami pada pecah hati dengan istrinya gara-gara teman nggak ya bersapaan gara-gara semangat. Hati-hati ya. Maka Nabi mengatakan, bukan yang kutahukan pada umatku nanti akhir zaman, ya
tentang mereka tidak bisa makan karena kefakirannya. Bukan karena kemarau yang panjang, bukan. Tapi ketika dunia ada di tangannya, bukan dengan fakir. Dunia mungkin sekarang ini dunia di tangannya nih, Pak. Ya, mau apa sekarang? Mau makan apa sekarang ini? Bu, Bu. Bu Nela, apa aja bisa Pak mohon ini? Mau pesan apa sekarang ini? Saya mau kepengen tukang mijat yang mijatnya itu enak. Cari di sini. Ya, paham? Itulah jadi maka itulah tantangan kita hari ini. Dunia ditahan. Bisa Tohir ya. Tapi itu apa? Pak Tohir. Malas masa ini Pak Tohir. Ya, mau cincang kambing atau mau cincang sapi atau mau ayam geprek. Ada sih dulu. Ya. Baik dari Allah ya. Maka dengan bertambahnya zaman yang Masya Allah kita, mudah-mudahan niat kita, tekad kita yang betul-betul dimaksudkan menjadikan bagian daripada konsekuensi iman kita kepada Allah. Ya, kita menjaga Al-Quran, ya, kita bisa bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran, ya, bagaimana kita amalkan dan bisa kemanfaatan bagi seluruh makhluk di sekitar kita, termasuk di negeri kita yang tercinta. Ya, jadi jangan sampai kita soleh yang egois, ya. Jadi ketika jadi orang yang soleh, bagaimana kita mensolehkan yang lain. Ya, jangan sampai kita suka mencela orang lain karena belum tentu yang dicela juga lebih buruk daripada yang mencela. Mungkin karena ilmu yang belum sampai akhirnya mereka seperti itu. Juga dari saya dirangkul bagaimana mereka bisa berbuat kebaikan sebagaimana yang kita amalkan. Karena kita tidak ingin juga masuk surga sendiri-sendiri. Tapi bagaimana yang sekarang kita ketemu di dunia juga bisa masuk surga bersama-sama. Nah, di sini Allah tentu iman kita bangun. Sampai kita juga dari orang yang imannya egois ya. Jadi yang penting saya saja. Saya juga penting, tapi orang lain juga tetap penting juga. Saya juga anak yang baik-baik, juga harapkan kita juga jadi anak yang baik. Maka mudah-mudahan Quran yang sudah ada di dalam kita, ada kita ini bisa jadikan Quran sebagai mercusuar. Ya, lentera yang mencontohkan kita dunia dan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Jadi sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan. Semoga mempermudah Al-Quran kita duduk di sini bersama-sama. Jadi kita saksi kebaikan yang maksud ada ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Ya, tidak runut dan mungkin global saja. Semoga apa yang global ini bisa sedikit jadikan modal untuk bisa memuaskan kalian semuanya adik-adik. Dan nanti jadi kaji lagi beberapa kita masing-masing bernafiah yang bermasa-masa kita. Bisa di Indonesia, bisa di Nurul Yakin, Mahfud Masbuk dan sebagainya. Demikian aku lupa ada. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.